Ke pasar membeli madu, madu diminum dengan jamu. Beginilah rasanya rindu, ingin segera lekas ketemu. Assalamualaikum. Hadir lagi keluarga Lito kali ini dengan vlog terbaru. Nah, di vlog kali ini keluarga Lito akan membahas mengenai Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Museum Sultan Mahmud Badarudin II berlokasi di kawasan wisata Benteng Kuto Besak di tepi Sungai Musi. Museum ini menempati bangunan megah berukuran panjang 32 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 17 meter. Berarsitektur Eropa, dibangun oleh pemerintah kolonial mulai tahun 1823 dan selesai pada tahun 1825 sebagai rumah dinas residen Belanda di Palembang. Saat ini keluarga Lito sedang berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Museum ini berada dekat dengan Jembatan Ampera. Juga di depannya sekarang sudah ada dibangun Dermaga Point. Dermaga Point ini merupakan dermaga di mana tempat kapal pesiar Putri Kembang Dadar bersandar. Di sini juga terdapat ruangan yang bisa disewa untuk beberapa event seperti pernikahan atau event lainnya. Nah, di bagian bawah juga terdapat beberapa tenan yang menjual makanan. Di sini pun merupakan spot foto yang cantik dengan latar belakang Jembatan Ampera. Temporer. Ya. Dari Palembang Timur dulu. Jadi ini rumah Rasid. Ya. Ya. Nah ini yang di daerah-daerah. Ini di tepian Sungai Musi bukan? Iya di Sungai Musi. Oh, oke. Ya. Kemudian ini apa namanya? Ini perahu dagang ini. Oh. Ini aku perahu kajang. Jadi ini kajang. Belakang. Ya, jadi kemudian Penggeraknya apa, Pak? dayung. Oh, dayung. Ya dulu kan kalau sekarang diganti Ya, motor ya. Dayung, dayung. Kalau yang di pinggir ini pengayuh dia kalau dekat-dekat dulu tapi dayung pakai pengayuh. Nah ini bukan pengayuh. Oh, itu pengayuhnya. Nah, ini punya kajang yang Untuk? Oh, jadi untuk nyanggah atap yang dipindah-pindah ini? Iya, nah, oh gitu. Oke. Ini kayunya. Ini asli peninggalan atau buat, Pak? Baru? Ini peninggalan. Iya. Ya. Ini Dari tahun? zaman Sultan nama ini. Oh, ini? Iya, zaman Sultan. Oh, sampai diukir-ukir kayak ini, Pak ya? Iya, nah ini kepala perahunya. Oh. Ini yang punya kita, tapi biasanya sudah diambil semua, mungkin emas apa ini. Oh. Iya, nah. Ini yang ada di mana, Pak? Ini yang ada di mana itu? Ini depan sendiri. Ini? Ah, ya ini. Oh, ini. Iya. Oh, berarti besar ya, Pak ya? Ini Perahunya? perahu besar. Nah, ini perahu. Baik dalam terjadi. Oke. Ini di Palembang dikuatkan oleh batu tadi. Oke. Nah, jadi dari batu itu umur Palembang 1337 tahun. Iya. Kalau tahun depan nambah setahun 1338 tahun. Iya. Nah, setelah Sriwijaya abad ke-12, maka masuk sekarang Sriwijaya dari Raja Chola Manggala dari India Selatan. Kalau Sriwijaya maka di bajak ketuan maka masuk bajak laut, ya. Dengan ada bajak laut, nah kita mundur dikit. Ini Cenghu ini. Oh. Nah, Cenghu mengikuti 3 dan 7 ekspedisi. Nah, ya dilakukan Cenghu hingga sampai ke Palembang. Oke. Nah sampai ke Palembang bajak laut tadi ya timur tadi sungai tadi. Iya, yang tengkuruk Iya, tadi. yang artinya bukan pejabat, yang prajurit Iya, prajurit, ya. dia masuk ke dalam sungai, dia dibunuh masuk sungai penuh. Iya. Nah
jadi depan Bajagung dulu sungai, jadi itu masuk. Nah, petingginya dibawa ke Cina, dipancung depan kaisar satu-satu. Akhirnya kebenaran Cinghu ini Muslim, maka itu ada perkawinan antara orang Cinghu. Yang Cinghu tidak kawin karena Kasim tadi. Iya. Kasim tadi di Kebiri. Kebiri. Iya. Nah, tapi anak buahnya kawin di Palembang. Iya, Maka iya. itu Pak Tepatian Pak Sangkong. Pak Delapan Sangkong Tuwadi gitu. Makanya memang kebudayaan Palembang ini banyak pengaruh Cina, Pak ya? Iya. Nama pangkeng manten baso Hokian. Oh. Pangkeng. Nah, jadi pakai Melayu Cina tadi jadi Pak Sangkong oleh wong Palembang dak mak dengerin cadok tongkong ini. Jadi diubah Aisan Mantri. Oh. Ya, Aisan Mantri. Padahal itu Pak Melayu Cina. Nah, yang jauh dari Aisan Gede, Aisan Biasa kau sama Melayu Jawa. Cikgu datang ke Palembang, terus balik ke negerinya, jalan ngawak yang pejabat tadi, bajak laut tadi. Tahun 1659 jadi Palembang Darussalam. Iya. Umatun ia tepung ilal khair. Wahai umat berbuatlah kebaikan. Jadi dia tidak kata mau ke bumi yang duit ini yang kena ke Asli nih, Pak. dia. Oh. Namanya yang besar itu Palembang Darussalam. Oh. Ini merupakan contoh pelaminan pada acara munggahan atau resepsi pernikahan. Dekorasi yang ada pada acara pernikahan ini biasanya didominasi oleh warna merah dan kuning. Prosesi pernikahan adat Palembang itu lumayan panjang loh. Ada madik atau mendekati atau pendekatan, kemudian menyengguk, berasan, mutus ke kato, ngantar ke belanjo, persiapan menjelang akad nikah. Di sini biasanya calon pengantin betangas dan berpacar atau berinai. Upacara akad nikah, kemudian ngocek bawang, munggah atau resepsi, nyemputi, nyanjoi, nganter pengantin, dan ditutup dengan tarian pagar pengantin yang berarti pengantin melepas masa lajang. Sedangkan berikut ini merupakan contoh keris atau tombak dan senjata lainnya yang digunakan oleh masyarakat Kota Palembang zaman dulu. Inilah foto Sultan Mahmud Badarudin kedua Palembang. Kalau kalian ingat, foto ini terdapat juga di uang pecahan 10.000 zaman dulu. Sama persis ya. Berikut ini merupakan peninggalan beberapa meriam saat terjadinya peperangan antara Sultan Mahmud Badarudin kedua Palembang dengan Belanda. Info tambahan nih, sebelum dijadikan pelaminan khas Palembang, dulunya ini merupakan singgasana Sultan. Berikut ini merupakan silsilah Kesultanan Palembang.
berikut ini adalah bukti adanya Kerajaan Sriwijaya. Arca Ganesha adalah salah satu dewa panutan agama Hindu. Dalam suatu bangunan candi biasanya seringkali ditemukan. Sebelum bangunan yang sekarang telah menjadi museum ini didirikan, di tempat ini telah berdiri sebuah keraton yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau Sultan Mahmud Badarudin pertama sekitar tahun 1737. Setelah kekalahan Kesultanan Palembang Darussalam dalam peperangan melawan kolonial Belanda pada tahun 1821 yang ditandai dengan diasingkannya Sultan Mahmud Badarudin kedua, keraton dihancurkan. Penghancuran ini tidak semata-mata dilatar belakangi oleh kepentingan untuk mendirikan bangunan bergaya Eropa. Lebih dari itu, dengan dihancurkannya bangunan keraton, diharapkan kesan monumental dan ikatan emosional antara pemimpin yang diasingkan dengan rakyat segera terputus. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika sejarah yang terjadi di kota Palembang, fungsi bangunan ini telah silih berganti, mulai dari markas Jepang pada masa pendudukan, teritorium kedua Kodam Sriwijaya di awal kemerdekaan, berpindah pengelola ke pemerintah kota Palembang, sampai akhirnya menjadi museum. Nama Sultan Mahmud Badarudin diabadikan untuk mengingat dan menghargai jasa-jasanya. Demikianlah review tentang Museum Sultan Mahmud Badarudin kedua Palembang. Supaya kami tetap semangat dalam menyajikan konten terbaru lainnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng agar dapat notifikasi pemberitahuan video terbaru selanjutnya. Pergi ke pasar menjual durian, jangan lupa membeli kentang. Sampai jumpa lagi kami haturkan, kita bertemu di video mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum.